Halo Pak, Halo, siang. Salam. Halo, siang, siang. Oke, Akhirnya jelas bersatu belum? ya. Iya, Jelas, jelas, jelas. jelas suaranya jelas. Suaranya jelas ya Pak? Suaranya jelas. Suara saya gimana, Pak? Jelas, jelas, jelas. Oh Bagus, iya, bagus. oke, mantap. Ini Pak Hendri sudah lama berteman kita ya, baru sekali ini bersapa ya. Iya, tapi dari komen-komen juga menyapa kok. Iya, iya, iya. Benar. Kok gimana? Gimana kabar? Sehat, Gimana sehat ya? Pak? Sehat Pak, sehat. Boleh ini Pak, kita perkenalkan diri dulu. Bapak sebagai apa dan nanti kita mau bicara mengenai ini ya, Bible Talk yang berarti mengenai Alkitab dan lain sebagainya, cara baca Alkitab, kenapa orang malas baca Alkitab dan lain sebagainya. Boleh perkenalkan dulu Pak, biar Ya, biar makin terkenal. Oke, pertama terima kasih dulu di sebuah kehormatan is very privilege to me, for me dari Pak Henry, seorang yang sudah mencetak buku begitu banyak. belum cetaknya masih cuma satu, cetaknya ada dua doang, tapi nggak dicetak kan yang lainnya. Ya. Maksudnya PDF ya, PDF ya. Yang ada e-book ya betul. Ya, dan saya mendapat kehormatan yang besar sekali untuk diajak bincang-bincang siang ini, dan saya Joiman. Teman-teman yang belum kenal, kalian yang udah gabung sih masih yang kenal saya. Iya. di saya. Nah, tapi di Facebook nanti, di YouTube kan nanti saya share ya. Nanti. Oh iya, oke. Saya asli dari Nias, Joiman Waruhu. Jadi Waruhu itu adalah marga. Joy artinya sukacita, men artinya laki-laki. Jadi arti nama saya adalah laki-laki yang bersukacita. Dan saya mengajar sebagai dosennya di STTB Tesda Bekasi, dan juga saya teaching pastor atau pendeta untuk khusus pengajaran di Gereja Betani Indonesia Bekasi. Apa Pak terakhir? Ya. Bagi apa? Di Betani Indonesia sebagai teaching pastor. Oh, berarti maksudnya pendeta muda ya? Udah. Oh, oke. Iya, berarti saya pendeta umum. Nah, berarti tapi saya khusus pendeta. Dia ada departemen pengajarannya, jadi khusus departemen pengajaran. Oh, wah asik. Enak-enak. Oke, kita bisa mulai aja kali Pak. Oke, cip. Kita mulai. Satu lagi Pak, saya belum berkeluarga, jadi kalau ada yang mau kenalan nggak apa-apa. Oh gitu Pak. Boleh. Oh saya kira sudah tadinya. Oke. Belum. Saya belum mengikuti Pak Henry. Belum apa? Belum mengikuti jejak Pak Henry yang sudah berkeluarga. Saya kayak kecepatan kemudaan saya. Pak Henry berapa umurnya sekarang? Kenapa? Pak Henry berapa umurnya sekarang? Sekarang saya 28. Oh, 28 ya. Saya berarti saya lebih tua dong. Iya, saya mau menikah umur 23. Bapak berapa sekarang? Tapi ini kita bisa edit kali kalau ini bagian ini ntar. 30 ya. Nanti bisa kita edit. Iya, 30. Oke, moga-moga cepat juga ini ya ketemu jodohnya supaya makin efektif melayani juga. Karena ada yang bikinin kopi. Iya, oke Pak Henry. Oke Pak, ayo Pak kita mulai Pak. Saya... Yuk. Oke. Boleh kita mulai Pak. Dari Bapak Syari. Ngomong-ngomong, tadi ngomong suara saya jelas atau gimana? Agak. Pas saya bisa kalau masih bisa kencengin dikit lagi sih boleh juga Pak. Pas saya lagi ngomong ketutupan sih. Oh, oke. Apa kurang dekat kali ya? Itu pakai mic Bluetooth ya? Bapak mic Bluetooth? Iya, mic Bluetooth. Headset Bluetooth, mic Bluetooth.
Lebih bagus Kalau kemarin saya lihat. iya, kalau kemarin Pak Fritz sih itu dia lepas headsetnya langsung bagus suaranya. Kalau dia lepas. Oh gitu. Tapi itu jelas iya, tuh. iya. Ada yang bilang jelas sih. Ada yang bilang jelas. Jawabnya lah kalau jelas enggak. Oke. Siap. Oke Pak, ayo boleh sharing mulai dari Bapak sharing nanti saya tanya-tanyain ya Pak. Tanya-tanya. Oke. Ya kemarin Pak Henry kan tanya ke saya apa yang menjadi beban yang paling utama ya dalam Ya. kepada jemaat khususnya. Dan kemarin saya sudah jawab bahwa beban saya yang paling besar itu mendorong orang Kristen untuk membaca Alkitabnya. Ya karena saya tahu persis bahkan saya yang sudah jadi dosen pun kebutuhan saya untuk membaca Alkitab itu sangat besar sekali. Apalagi untuk jemaat awam gitu. Dan yang saya pernah bilang gini di jemaat kami, saya berkata kesesatan yang paling besar dilakukan oleh orang Kristen adalah tidak membaca Alkitab yang dia punya. Itu kesesatan terbesar yang bisa dia lakukan karena seperti begini, kita punya tiket, ya kita punya tiket di hidup kita, tapi kita membuang tiket itu, kita mengabaikannya, dan hingga akhirnya konser sudah tiba waktunya kita telat menggunakan tiket itu. Ini seperti perumpamaan 5 perempuan yang kurang bijak ya, yang Yesus gunakan. Dan saya mengatakan bahwa kesesatan terbesar mungkin yang bisa kita lakukan adalah tidak membaca Alkitab itu, karena kita gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran itu karena kita sendiri tidak membaca Alkitab, dan kita tidak mempunyai passion, tidak mempunyai kerinduan untuk membaca Alkitab. Jadi itu beban saya sih Pak untuk jemaat khususnya. Kira-kira Pak, kenapa sih orang bisa malas baca Alkitab Pak? Termasuk kita sendiri, saya sendiri kan. Kenapa ya Pak? Orang bisa malas baca Alkitab? Ya, saya sih, karena saya juga sering sharing sama keluarga, dan salah satu yang mereka bilang, mereka malas itu karena nggak ngerti. Jadi mereka kayak ke dunia lain yang mereka nggak tahu dunia ini sebenarnya. Misalnya baca imamatnya contoh ya, itu kan tentang persembahan hewan. What's the point gitu loh, istilahnya apa poinnya buat saya, kurang lebih seperti itu. Dan itu yang membuat saya ada satu jemaat kesaksian, dia awalnya saya mendorong dia dan dia membaca sampai akhirnya dia di kitab imamat itu. Dia saya bilang sama dia, ya udah deh, skip aja kitab imamat. Langsung apa kitab Yosua saya bilang gitu, karena dan tidak lanjut gitu kan ya. Dan itu pertama. Yang pertama jadi poin yang pertama adalah karena nggak ngerti. Yang kedua, mereka kita nggak memahami seberapa besar kebutuhan kita akan Alkitab gitu loh. Jadi saya sering kasih ilustrasi seperti matahari di masa pandemi ini kan, wabah corona ini, matahari menjadi sangat signifikan buat kita ya. Sebelumnya kebutuhan kita akan matahari kurang signifikan karena kita tidak menyadari betapa rentan tubuh kita terhadap virus. Itu. Nah sekarang kan kita menyadari nih, ternyata tubuh kita rentan terhadap virus. Akhirnya matahari menjadi signifikan buat kita. Kurang lebih begitu dengan Alkitab. Sebelum kita menyadari, what's the problem? Apa masalahnya terhadap saya? Apa yang kurang dari saya? Selama kita merasa diri baik-baik saja, kita nggak butuh Alkitab. Sama seperti kita nggak butuh matahari. Jadi, yang pertama karena nggak ngerti, yang kedua karena memang tidak mengerti urgensi, tidak mengerti seberapa pentingnya Alkitab itu. Menarik sih tadi yang tadi Bapak katakan mengenai ini ya, orang baca Alkitab tuh kayak masuk ke dunia lain. Nah, ya ada kata-kata ini tadi, orang kayak baca kayak masuk ke dunia lain dan orang jadi males gitu karena dianggap dunianya beda dengan yang ini ya. Nah itu bagus banget sih, menarik banget poin itu. Nah itu juga kalau menurut saya, kalau itu kenapa orang malas berdoa dan lain sebagainya,
berdoa itu kayak orang tuh, dan bukan kayak orang tapi banyak orang, justru banyak orang seperti kayak gini Pak, berdoa terus dia masuk ke dalam dunia yang lain gitu. Dia tiba-tiba doa jadi kayak kudus banget ya, pas selesai berdoa nggak kudus lagi gitu. Makanya orang banyak yang berdoa kayak masuk dunia lain gitu. Itu juga orang mungkin suka rajin berdoa tapi berdoa dengan Allah seperti yang Bapak tadi katakan, masuk dunia lain gitu. Padahal kan harusnya dunia doa kita kan harusnya biasa aja ya. Maksudnya hidup kan bukan tiba-tiba kita berdoa tiba-tiba masuk alam surgawi, kan enggak lah. Nah emang selama ini hidup kemana gitu kan. Tapi bagus sih Pak, menarik banget. Terus tadi orang katanya baca Alkitab males ya karena nggak ngerti, betul, karena nggak ngerti. Dan emang Alkitab kalau di dalam teologi reform sendiri memang sebenarnya cukup, tapi dalam tanda kutip cukupnya itu sebenarnya ya memang ada bagian Alkitab yang sulit banget sih Pak gitu. Maksudnya betul, Alkitab ada yang sulit banget, yang seperti imamat itu saya kalau baca juga tidur kayaknya Pak, bener Pak. Terus gimana nih Pak? Kita udah nggak ngerti sekarang, kita nggak ngerti. Tadi poin pertama nggak ngerti. Poin kedua apa ya? Sorry lupa. Poin karena tidak memahami urgensinya, pentingnya. Iya betul. Poin pertama nggak ngerti, poin kedua nggak memahami urgensi. Terus kalau saya bahas yang pertama dulu Pak. Kalau saya nggak ngerti, saya harus gimana Pak? Nah, apa saya harus tanya pendeta telepon setiap pagi? Ya, kalau jemaat tanya sama saya, Pak gimana kalau saya nggak ngerti? Saya bilang baca aja. Loh, kok gitu Pak? Loh, saya bilang sama dia, kamu waktu nikah sama istrimu, kamu nikahin dia karena sudah memahami dia total, atau kamu menikahi dia supaya kamu mengerti dia? Jadi, kayak dia, saya menikahi dia justru untuk memahami dia lebih dalam kan? Kamu tidak mau menikahi dia karena kamu sudah memahami dia secara penuh. Jadi, begini loh, kalau kita mendapati bagian Alkitab yang tidak kita pahami, just learn it. Nikahin saja. Betul, keren, betul. When you marry it, you will understand it. Kamu akan memahami dia karena kamu akan bergaul dengan dia ya, dengan sehari-hari. Itu jadi, betul. Itu sering kita lupakan. Jadi makanya pernikahan juga melibatkan komitmen kan. Misalnya gini, dulu gue nggak tahu dia ini ternyata suami saya suka ngorok gitu ya. Sekarang saya baru ngerti karena dia suka ngorok. Nah sekarang apa kamu bilang, yaudah gue cerain aja? Kan nggak juga gitu kan. Mungkin misalnya ketemu dengan Alkitab, when you married Bible, ketika kamu menikahi Alkitab, kamu menemukan bagian yang sulit. Apakah itu artinya kita menceraikan Alkitab? Kan nggak juga kan. Artinya begini. Artinya just read it. Just read it. Ya. Baca saja. Karena itu pikiran kita ini kan terbatas Pak ya. Kita belajar dalam teologi bahwa semua kita memahami teologi itu menurut keterbatasan kita. Tidak ada satupun pandangan teologi yang kita anggap sebagai paling sempurna. Tapi kita mendekati Alkitab dengan pikiran kita yang terbatas. Ya, sama dengan jemaat awam. Jadi para teolog dengan jemaat awam juga tidak ada bedanya gitu loh. Sama-sama mendekati Alkitab dengan pikiran yang terbatas gitu loh. Nah, bagaimana kita menaklukkan itu? Ya udah, baca aja. Dengan sering kita membaca, nanti dengan kita konsisten membaca, saya percaya karena ada intervensi. Inilah yang membedakan Alkitab dengan Al-Quran. Sekarang jemaat bertanya kepada saya, apa yang membedakan Alkitab dengan Al-Quran? Oke, saya jawab. Yang membedakan Alkitab dan Al-Quran adalah ketika kamu membaca Alkitab ada intervensi ilahi, yaitu Roh Kudus. Al-Quran nggak ada. Al-Quran is just a book. Alkitab not just a book. Alkitab bukan hanya sebuah buku. Ketika kita komitmen menikahi dia dan membacanya, kamu akan menikmati intervensi Roh Kudus justru di situ. Kamu menikmati Roh Kudus ketika kamu baca itu karena kamu mengalami, oh ternyata saya baru memahami, ternyata saya baru, oh, itulah intervensi ilahi, bukan hanya kesembuhan, bukan hanya mukjizat gitu kan. Intervensi ilahi itu di situ ketika Holy Spirit dwelling in you when you read Bible. Itu kan berdiam dalam tubuh ketika. Jadi seperti Yesus bilang kan bahwa firmanku adalah kehidupan. Ya.
firmanku adalah roh yang hidup. Jadi kata-kata itu bukan sekedar kalimat, bukan seperti Al-Quran atau kitab Weda atau seperti buku yang lain, tapi hidup gitu loh. Nah, disitulah kita justru merasakan intervensi lain. Jadi just read it. Yang kedua, ketika kamu menemukan masalah itu tidak ngerti, ya kamu tanyalah sama Pak Henry. Pak Henry kan pendeta yang tanyalah sama pendeta-pendeta lah seperti itu ya. Iya, tanyalah sama pendeta. Ini kan butuh kerendahan hati nih, yang bagian kedua ini. Jadi kita rendah hati dong. Saya memahami, saya jemaat awam, saya nggak ngerti. Ya udah saya tanyalah. Itu yang harus dilakukan. Yang ketiga, kita ini kan ada di zaman milenial atau generasi milenial. Kalau ada orang di generasi ini yang nggak bisa menggunakan aplikasi, ya udah kita kembali aja ke zaman bahula gitu kan. Nah, maka ketika kita sudah di generasi ini, gunakan handphone kita. Untuk saya bilang begini sama jemaat kami. Saya bilang, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Nah, sekarang kekuatan kita itu apa? Saya bilang kekuatanmu itu dalam kurung, kan Yesus tidak menjelaskan apa itu kekuatan kita. Saya bilang kekuatan itu dalam kurung, wifi-mu, laptopmu, HP-mu, TV-mu di rumah. Ya, segala pemberdayaan yang ada lah ya. Iya, so pertanyaannya bagaimana saya menggunakan seluruh kekuatan ini mengasihi Allah? Ya udah, kalau kamu punya handphone, yang di handphone itu jangan hanya Facebook, gitu loh. Download aplikasi Alkitab, download aplikasi tafsiran, download aplikasi Alkipedia. Saya teman-teman yang mau mendengarkan ini, nanti teman-teman bisa buka di Facebook saya dan di Instagram saya. Beberapa hari yang lalu saya membagikan aplikasi yang wajib di-download oleh jemaat awam untuk memahami Alkitab. Alkipedia, Alkipedia yang warna biru itu ini banget ya. Iya. Alkipedia itu sebenarnya ini ya, buat latar belakang perjanjian baru, perjanjian lama itu udah ada semua di situ. Jadi kalau dosen-dosen ngajarnya salah, ngaco juga orang udah tahu ya sebenarnya. Ya, yang lebih parah apa pendeta salah khotbah, Pak. Jemaat dia bilang nggak begitu tuh, latar belakang sejarahnya gitu. Ini pendeta kayak ini. Gitu. Iya betul. Yang paling penting kan bukan untuk menyindir pendeta, tapi justru untuk memagari diri kita kan dari kesesatan. Itu memagari diri kita. Jadi you are in millennial age. Kamu ada di generasi milenial dan manfaatkan itu dengan aplikasi-aplikasi yang baik untuk mengerti Alkitab. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, ya, dengan handphonemu, dengan betul. Ya gitu, betul, Pak. termasuk dengan akal budi dan lainnya itu ya maksimalkan lah semua. Ya. Betul. Iya. Itu Alkipedia, ini ada apa? Saya juga kamus Alkitab ya, Alkipedia, kamus Alkitab, tafsiran. Di sabda sendiri di Alkitab sendiri kan udah ada semua tuh ya Pak. Kalau kita ketik sabda, kita update tapi sabdanya ya, tinggal kita klik ayatnya, habis itu kita klik yang tanda titik itu ada tafsirannya masuk, kamus Alkitab yang masuk. Jadi ya udah. Ya, sebenarnya udah gampang banget lah belajar Alkitab sebenarnya. Nah, iya betul sebenarnya. Udah gampang dalam arti bukan hanya gampang semua juga sih, ada tafsiran dan ya tafsiran itu kan seperti kayak kita tanya pendeta juga gitu. Kadang-kadang kita baca tafsiran juga nggak ngerti, kadang-kadang apa sih ini ngomong apa tafsiran kadang-kadang. Apalagi kalau tafsiran bahasa Inggris John Calvin misalnya, waduh. Gitu. Iya, waduh Henry itu. Waduh iya, maksudnya kadang-kadang iya. Tapi itu oke. Nah kedua, masuk poin kedua Pak. Kalau udah tadi saya misalnya ya Pak, sekarang saya mau belajar ngerti nih, udah berarti kalau nggak ngerti, kayak saya download Alkipedia, Sabda dan lain-lain, atau tanya pendeta-pendeta. Tapi saya juga nggak merasa butuh-butuh amat baca Alkitab Pak. Emang kenapa manusia itu butuh baca Alkitab ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus, karena ini justru menjadi motivasi yang paling penting kalau misalnya kita memahami ini. Saya sering kasih ilustrasi, kasih motivasi kepada jemaat kami melalui perumpamaan orang kaya dan Lazarus di Lukas pasal 16. Nah, di Lukas 16 itu kan orang kaya dibuang ke neraka itu. Neraka kan. Kemudian di neraka dia bilang sama Abraham,
Bapak Abraham, boleh nggak Lazarus dihidupin kembali? Bapak Abraham tanya, kenapa? Supaya Lazarus ingatin saudara saya, ada 5 orang lagi. Dan mereka hidup seperti saya. Kalau mereka terus seperti itu, mereka nanti bisa mereka masuk ke neraka seperti saya. Ini perumpamaan ya, tapi kita bisa ambil nilai moral di situ gitu loh. Terus Abraham bilang, nggak usah. Kan mereka udah punya perjanjian lama, kitab para nabi dan kitab Musa. Perhatikan perkataan orang kaya ini. Dia bilang, enggak, Bapak. Kalau misalnya orang mati dibangkitkan, mereka lebih bisa diyakinkan. Artinya apa? Orang kaya ini bilang di neraka, kalau mereka melihat mukjizat, mungkin mereka lebih diyakinkan untuk hidup benar. Bapak Abraham bilang begini, kalau mereka tidak bisa diubahkan melalui kitab Nabi dan kitab Musa, mukjizat orang mati bangkit pun tidak akan merubah mereka. Perhatikan ini, Bapak Ibu teman-teman yang mendengarkan ini. 1000 mukjizat pun saudara teman-teman lihat, kalau teman-teman tidak bisa diubahkan oleh Alkitab, teman-teman tidak akan pernah berubah oleh mukjizat apapun. Ya. Berarti apa? Ini urgensinya tinggi sekali. Artinya kalau saya menarik kesimpulan simpel dari sini, kalau kamu nggak baca Alkitab, kamu masuk neraka. Ayo, lu mau bilang apa? Karena konteks itu kan kurang lebih kita bisa, maksudnya ini kesimpulan simpel aja ya. Betul. Ini 5 saudaranya ini kalau nggak baca perjanjian lama, nggak baca Alkitab, kemana mereka? Ke neraka. Maka pertanyaannya, kenapa saya ke neraka kalau membaca Alkitab? Karena hanya melalui Alkitablah kamu mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Sekarang kamu mengenal Yesus mulai dari mana lagi kalau bukan dari Alkitab? Kamu merasa sok kenal sama dia? Kan banyak orang Kristen sok kenal kan sama Yesus. Betul. Padahal nggak membaca Alkitab setiap hari gitu loh. Dan Pak Henry, bukan hanya jemaat awam yang sok kenal sama Yesus. Banyak kita para teolog pernah bertemu seorang doktor teologi, dan saya tanya sama dia, Pak, sudah berapa kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Saya kaget mendengar, never. Gak pernah. Doktor teologi, Pak Henry, dia mendengar itu. Wow, you think you know the book, you never read it all. Kamu berpikir, sebuah buku itu kamu nggak pernah selesai baca. Wow, kamu bangga memiliki gelar doktor teologi. Bagi saya itu mengejutkan. Itu mengagetkan saya. Dan saya akhirnya berkata, ya tidak heran teologi kita berputar-putar pada kata-kata dan bukan pada kuasa. Betul. Karena kita tidak mengalami intervensi ilahi itu. Gitu loh. Kita hanya... Tapi kalau saya tanya dia, Bapak udah berapa baca buku? Ribuan dia udah baca buku. Ribuan dia udah baca buku. Tapi Alkitab sendiri, ya saya tidak ngejudge. Tetapi begini, kalau kita hanya baca buku, kita itu kayak hanya mendengar kesaksian orang. Misalnya Pak Henry pasti suka tulisan Joe Calvin, misalnya contoh. Tulisan Pak Billy Kristianto, misalnya contoh. Nah, buku-buku mereka itu apa? Itu kan mirip mereka dengan Alkitab. Itu pernikahan mereka dengan Alkitab. Itu bukan pernikahan Henry dengan Alkitab. Pak Henry harus membuat pernikahan sendiri dengan Alkitab. Tapi kalau Pak Henry hanya membaca buku-buku mereka dan tidak pernah serius membaca Alkitab, berarti Pak Henry hanya nonton pernikahan orang lain. Pak Henry hanya nonton pernikahan Joe Calvin dengan Alkitab. Pak Henry hanya nonton pernikahan Billy Kristianto dengan Alkitab. Tapi Pak Henry sendiri tidak pernah nikah dengan Alkitab. Nah ini, maaf ya saya kasih contoh Pak Henry ya, karena... Betul. Mas saya juga pernah baca Alkitab. Betul. Iya. Kurang lebih begitu Pak Henry. Oke, benar. Sangat urgent sekali. Ya, kalau ambil perumpamaan orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16, urgennya kalau lu nggak baca Alkitab, lu masuk neraka. Itu premis paling sederhana yang bisa kita ambil dari situ. Kenapa? Karena
hanya melalui Alkitab kan kita mengenal Sang Juru Selamat. Hanya melalui Alkitab. Ada cara lain. Betul. Saya jadi ingat ini. Kenapa? Berarti Oh sorry keputus apa? Barusan terakhir. Saya bilang berarti urgent sekali. Oh betul. Urgent sekali, betul. Ya. Untuk mengenal Allah yang sesungguhnya ya, Allah yang benar ya. Betul. Ya. Di Alkitab. Saya jadi ingat ini Pak, perkataan John Piper. John Piper juga ada tulis bukunya dalam Think ya. Dia bilang gini, kita biasanya ngaitin orang yang masuk surga dengan orang yang tulus dan sebagainya. Yang penting tulus dan sebagainya. Terus orang yang banyak pengetahuan yang ya gimana lah, nggak terlalu. Jadi gini, orang lebih senang, bukan lebih senang, orang lebih terima kalau yang masuk surga itu yang tulus gitu. Tulus meskipun kosong pengetahuannya, otaknya kosong gitu. Tulus otaknya kosong, masih ada ya pintu surga terbuka dikit lah, masih ada lah kemungkinan. Tapi kalau orang punya otak tapi nggak tulus, pintu neraka itu kosong, lebar-lebarnya terbuka bagi dia gitu. Nah, kata John Piper salah gitu. John Piper bilang di Roma 10 katanya, Roma 10 dan saya baca sih ayatnya benar banget gitu. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Itu Alkitab udah sangat jelas bilang banyak orang tulus tuh masuk neraka gitu. Orang tulus tanpa pengertian tuh masuk neraka gitu. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Ya penonton sekali kalau ini bisa buka ayat ya, Roma 10 ayat 1 sampai 3 itu. Benar kata John Piper gitu. Orang tulus tuh banyak masuk neraka karena enggak punya pengertian yang benar akan Allah. Dan ya seperti yang Pak Joyman tadi katakan, betul. Jadi urgensi ini ya, waduh, urgensi nggak baca kita susah banget ya. Kita bikin Taurat baru nih Pak. Kenapa? Pak Hendri itu jadi terbakar ya, saya ngomong begitu ya. Iya. Kita harus bikin UUD baru nih supaya orang langsung tahu ya. Betul sih. Tapi itu betul. Karena hanya dari Alkitab ya. Dan kayak Wayne Grudem juga pernah ngomong kayak gini. Kita tuh karena kebanyakan, kita tuh kenapa sih ngeremehin Alkitab? Karena kita anggap Alkitab tuh kurang dari Allah gitu. Alkitab tuh kurang dari Allah ya. Kita anggap Allah tuh yang sejati yang di atas sana. Tapi padahal Alkitab kan satu-satunya pemberian Allah yang ya yang kita ada. Ya. Kira gitu ya. Ada lagi nggak Pak yang kita bisa explore lagi mengenai mengenai salah tafsir Pak, mengenai salah tafsir. Kan tadi mengenai orang malas baca nih sekarang. Ya, seperti yang saya bilang tadi kan memang kita harus mengakui bahwa memang Alkitab itu ditulis dalam dunia lain. Ya, dunia lain. Ya, jadi Musa sendiri kan menulis kitab Kejadian itu ya kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Itu sebuah dunia yang sangat jauh sekali. Dan Perjanjian Baru ditulis kurang lebih 2.000 tahun yang lalu. Kemudian ditulis di di sebuah bangsa yang jauh dari kita, di Israel, yang dimana konteks budayanya sangat jauh dari kita, dan memang akhirnya berpotensi untuk salah tafsir. Itu pasti ada potensinya. Kita tidak boleh mengabaikan itu. Nah, saya mendorong teman-teman begini. Kekristenan itu luas sekali, luas. Tetapi kekristenan punya pagar. Ya. Saya pribadi dan yang saya tahu, saya kenal, pagarnya adalah ini. Pagar pertama adalah Trinitas. Pagar kedua adalah Kristosentris. Kristus, inkarnasi Yesus. Ini pagar kekristenan yang nggak boleh kita abaikan. Jadi maksudnya begini loh, Pak Hendri boleh berbeda tafsiran kepada saya, misalnya masalah bahasa roh. Ya contoh ya, Pak Hendri bilang bahasa roh, ini contoh saja Pak Hendri ya, bahasa roh sudah berhenti, misalnya contoh, sesasionisme. Ya, saya bilang enggak, masih ada kontinuanisme gitu ya. It's fine, nggak apa-apa. Selama kita nggak keluar dari dua pagar tadi ini. Pertama, pemahaman kita akan Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Pak Henry percaya itu berarti kita masih satu rumah, Pak. Kita masih satu pagar.
Kedua, hanya saya beda ini chat aja gitu mengakui ya, bahwa Pak. Kita satu pagar hanya beda chat gitu ya. Oke. Ya, yang kedua, Henry mengakui bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan hanya melalui Yesus seseorang bisa diselamatkan, inkarnasi Yesus. Oke, berarti kita berada di pagar yang sama. Mau bagaimanapun kita menafsirkan hal-hal yang minor, yang lain, saya secara pribadi mau bilang begini Pak, kita harus bisa rendah hati, menghormati, dan menghargai perbedaan pendapat. Karena kita mendekati Alkitab itu dengan pikiran kita yang terbatas. Tetapi dua hal ini tidak boleh kita abaikan. Ini pagar bagi kita semua. Ya, Trinitas dan inkarnasi Yesus Kristus. Ya, bukan berarti juga bahwa kita bisa boleh menafsir sebebas-bebasnya. Bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Tetap saja juga kita harus belajar teologi ya untuk memahami Alkitab. Tetapi maksudnya begini, dalam kesalahan penafsiran pun kadang-kadang Tuhan memakai itu untuk konteks orang tertentu. Ya, saya contoh ini Pak. Matius 18, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Ya, kita kan sering menafsir itu sebagai suami istri, sebagai jemaat yang berkumpul. Padahal kan kalau kita menggunakan hermeneutik yang baik, 2-3 orang di situ tidak berbicara tentang itu. Ya kan? 2-3 orang di situ adalah 2-3 orang yang sepakat menegur orang yang berdosa. Betul. Ya kan kalau kita menggunakan konteksnya menegur orang berdosa, betul. Ya, betul. Iya, betul. Tetapi kemudian banyak pendeta menggunakan ayat itu untuk mendorong jemaat, pokoknya 2-3 orang berkumpul nggak apa-apa. 2-3 orang artinya suami. Sekarang pertanyaannya, apakah waktu pendeta itu berkhotbah dia salah tafsir nggak? Jelas salah. Secara hermeneutik salah Pak. Tetapi apakah kesalahan penafsiran itu Tuhan masih bisa bekerja melalui khotbah itu? Masih. Dia masih bisa menggunakan. Ya, dia masih bisa menggunakan bahkan kesalahan hermeneutis itu pun dia masih bisa menggunakan itu untuk berbicara kepada jemaat yang sedang berkumpul 2-3 orang. Dia bisa berbicara kepada suami istri 2-3 orang yang sedang membangun keluarga yang harmonis. Artinya apa? Ini harus kita memahami kekayaan gitu loh, kekayaan kekristenan yang luar biasa ini dan juga kekayaan Alkitab yang luar biasa ini. Tetapi saya memperingatkan teman-teman, bagaimanapun saya mengatakan ini, tetap kita harus mendekati Alkitab dengan hermeneutik yang benar. Sekalipun Allah tetap bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Gitu loh. Tetapi sebagai manusia, kita punya tanggung jawab untuk belajar yang baik dan benar. Gitu. Betul. Kayak ini saya juga ingat seorang penafsir namanya Bob Butler pernah ngomong kayak gini Pak. Jadi kita itu sebenarnya untuk tahu penafsiran yang paling tepat adalah ini gitu. Sebenarnya nggak terlalu tahu-tahu banget gitu. Tapi kita bisa tahu ya mana penafsiran yang pasti bukan itulah gitu. Minimal kita tahu ya. Tafsirannya pasti bukan itu kita tahu. Tapi mana sih tafsiran paling tepat? Kita bisa misalnya dari 100 pendapat kita bisa singkirin ke 20 terakhir mungkin ke 5 ke 3 gitu deh. Mungkin untuk nemuin 1 ya kita butuh kerendahan hati juga ya, bahwa kita sendiri itu nggak unlimited tapi kita sendiri limited ya. Yang unlimited Tuhan gitu. Kita sendiri terbatas ya. Betul. Tapi udah tadi saya oke, Pak, berarti saya harus rajin baca Alkitab, saya harus bisa menafsir Alkitab, belajar hermeneutik dan lain-lain. Kalau salah tanya pendeta. Tapi gimana saya misalnya saya nanya agak-agak mungkin berbahaya dikit, tapi boleh dijawab, boleh gak ya? Berbahaya dalam arti tapi ntar Bapak bisa jawab ya ke arah yang lain. Saya udah tahu Pak, ini pendeta saya tadi seperti yang tadi. Oke lah, memang kesalahan tafsir itu bisa dipakai Tuhan, jangan kan kesalahan tafsir dosa pun bisa dipakai Tuhan gitu kan. Oleh apapun kan, apapun bisa dipakai Tuhan. Tapi Pak, tetap aja ini pendeta salah tafsir. Saya ada di gereja ini gitu. Nah, kalau saya sendiri, ini pertanyaan agak sensitif ya. Sekali lagi, sensitif banget lah. Bapak boleh jawab ke arah yang praktikal atau yang ini teologis. Tetap dia itu pendeta saya Pak, dan
saya menemukan khotbahnya yang salah tafsir itu bukan hanya satu, Pak. Kayak dia permainin Alkitab gitu, kayak seakan-akan dia mau mempermain Alkitab. Kan orang kalau salah tafsir kan bisa satu karena sengaja dan dua karena emang nggak tahu ya Pak. Tapi kan kita nggak bisa. Ada orang-orang yang sengaja tafsir salah ya Pak, untuk kepentingan gerejanya, kepentingan dirinya, untuk kepentingan. Ya, tapi ada orang yang emang nggak tahu gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu ini pendeta sengaja apa nggak tahu. Nah, ini saya bertanya sebagai jemaat awam yang ada di satu gereja yang pendetanya kayaknya aku banyak salah tafsir gitu. Apa dia sekolah Alkitab, katanya sekolah gitu. Nah, gimana Pak? Saya Pak, apa tetap aja udah di situ terus aja atau saya gimana atau gimana? Oke, saya akan jawab itu, tapi kita rehat sejenak 1 menit boleh ya? Saya mau minum. Boleh. Ya kan minum aja Pak. Supaya sejenak 1 menit aja. Silakan. Oke. Oke Pak, santai aja. Nggak apa-apa. Ya, kembali lagi ya. Jadi tadi pertanyaannya kan gimana kalau saya menemukan pendeta saya kebanyakan salah tafsir, terus disengaja lagi. Misalnya contoh. Ya, bisa disengaja bisa enggak sih? Nah, apa. Ya, misalnya contoh. Ya oke, kita ngomongin dua aspek deh Pak. Dua aspek. Pertama kalau dia sengaja dulu ya. Kalau dia sengaja dulu. Nanti yang lain yang kedua yang nggak sengaja deh. Ya, misalnya dia sengaja gitu ngomongin persembahan terus. Tadi kalau persembahan untuk 30, 60, 100 kali lipat gitu kan. Itu jelas 60 kali lipat kan bukan tentang persembahan, itu tentang iman, firman. Ya, firman berbuat 30, 60 bukan tentang persembahan. Jelas salah Pak, sengaja. Nah, gimana Pak, apa yang saya lakukan? Jawab saya sederhana. Selama masih dalam pagarnya, tadi saya bilang bahwa pagar kekristenan itu ada dua. Pertama bahwa tulang dari kekristenan itu adalah, tulang pertama adalah Trinitas. Selama dia menghormatkan dan percaya Allah Trinitas. Yang kedua, inkarnasi Yesus. Selama dia mengkhotbahkan inkarnasi Yesus dan percaya pada itu, berarti kita masih dalam satu rumah, satu pagar. Meskipun ada bagian-bagian minor seperti persembahan dia salah, ya dia sengaja melakukan itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya ada dua kemungkinan kamu lakukan. Satu, kamu sebagai jemaat menegur dengan kasih, tentunya menegur secara empat mata pendeta itu dan menyampaikan, karena itu pendetamu kan. Atau yang kedua, move on. Pindah gereja. Ya, gimana Pak, nanti saya dicap, it's fine. Saya teringat perkataan John MacArthur, dia bilang begini, jangan cari gereja yang paling dekat dengan rumahmu, cari gereja yang paling dekat dengan Alkitab. Betul. Jangan cari gereja yang paling dekat dengan rumahmu, tapi carilah Alkitab yang paling dekat dengan Alkitab. Jadi bukan sebuah aib kalau kita pindah gereja. Kalau kamu pindah gereja karena misalnya masalah pacar, masalah masalah hal-hal yang bersifat duniawi, ya itu baru masalah. Tapi kalau masalah pengajar, it's fine, move on, gitu loh, pindah gereja. Oke. Itu yang pertama, kalau disengaja berarti sikap dia, kalau disengaja sikap kita menegur dia atau pindah gereja. Yang kedua, kalau nggak disengaja ini, karena memang dia nggak sekolah, teologi. Iya, dia nggak tahu dia salah. Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang pertama yang harus saya lakukan adalah, ya saya harus bersabar. Kenapa? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh saya pribadi. Gembala saya nggak sekolah teologi. Dia sekolah teologi tapi hanya seperti dulu di zaman dia itu seperti D3. Otomatis gembala saya kan terbatas ya pengetahuan teologinya. Otomatis kalau dia khotbah, banyak hal yang saya tidak sepakat dengan khotbah-khotbahnya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya harus bisa memaklumi itu dengan kerendahan hati saya. Kenapa? Karena saya harus ingat, saya dulu juga seperti dia. Iya, saya dulu seperti dia. Sebelum saya sekolah dulu, saya seperti dia. Nah, inilah yang disebut kita berkasih karunia kepada orang lain. Kenapa kita perlu berkasih karunia kepada orang lain? Karena
kamu dulu juga sama kayak dia gitu loh. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Nah sekarang, waktu kamu dulu nggak mengerti apa-apa, kamu pengennya orang berkasih karunia kepada kamu atau orang lain menghakimi kamu? Tentu saja, supaya orang yang lebih memahami berkasih karunia kepadaku yang tidak mengerti ini. Itu yang pertama. Jadi kita bisa berkasih karunia. Karena dulu juga saya seperti itu. Dan kembali lagi mendorong untuk menegur dia supaya dia belajar. Dan saya rasa begini, Pak Henry, itulah kenapa Paulus memberi kita fondasi. Ya. Fondasi bahwa kita harus dalam gereja itu ada namanya gembala, ada namanya pengajar, ada penginjil. Ya ini kan saling melengkapi sebenarnya, gitu kan? Karena tidak mungkin satu orang akan melakukan semua itu. Jadi kita saling melengkapi lah dalam gereja. Itulah gunanya tubuh Kristus ya. Nah kita yang merasa lebih memahami, jangan serta-merta merendahkan orang yang belum paham. Tapi kita sebagai tubuh Kristus, kita harus saling melengkapi. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya move on, pindah gereja. Itu bukan aib kok. Bukan aib. Tetap terakhirnya ada move on-nya tetap ya Pak. Mau dia ada sengaja atau nggak sengaja, maksudnya terakhirnya sebenarnya move on itu sebenarnya bukan masalah banget ya, maksudnya pindah gereja bukan dosa lah sebenarnya gitu ya sebenarnya. Iya. Kalau saya ngerti juga tuh Pak teori yang itu tuh Pak, kalau orang salah dia nggak sengaja atau dia sengaja, ya dulu saya juga begitu dan lain-lain, saya ngerti juga tuh Pak, tapi kadang-kadang tetap gak sabar. Tetap emosi ya kadang-kadang. Iya. Saya tahu sih, iya juga sih, gue juga dulu salah sih. Tapi kenapa gue sebel banget ya? Terutama maksudnya, denger khotbah gitu nih. Maksudnya saya ada gereja kan. Maksudnya dulu saya gereja gitu. Terus pas saya sekarang dulu saya gereja, berarti umur saya kan masih muda, SMP, SMA ya 15, 16, 17, 18, 15 lah taruh. Saya keluar tahun berapa, pokoknya sampai sekarang 28 umur saya, udah 13 tahun lah kira-kira. Berarti maksudnya keluar saya belum lama sih, keluar 5 tahun 6 tahun gitu ya. Tapi dari semenjak saya SMP SMA itu ya khotbah sampai sekarang saya umur 28. Pas kalau sekarang kan live streaming kita bisa denger lagi nih Pak. Saya kadang-kadang iseng-iseng aja denger gitu. Iseng-iseng gitu. Kok sama khotbahnya ya? Udah 18 tahun, udah 15 tahun loh. Kok sama ya? Iya, betul kata Pak Joman, kita harus punya kasih karunia dan sebagainya. Itu saya ngerti teori. Tapi kadang sebel juga denger gitu. Itu maksudnya sebelnya tuh apa ya? Ini jemaat dikasih makan apa gitu maksudnya. Udah 15 tahun gitu. Iya. Ya mungkin ada yang lain, tips-tips yang lain Pak, biar bisa lebih sabar. Ya tipsnya sadari kita lah. Kalau saya begini Pak, saya juga belum total memahami siapa Kristus. Ya saya belum total memahami. Tapi dia menerima saya dengan tangan terbuka. Dia menerima saya dengan kasih karunia. Kenapa saya tidak bisa berkasih karunia kepada orang lain yang belum paham? Ya. Kalaupun saya misalnya gregetan sama orang itu, ya saya kasih tahu dia. Makanya saya pribadi Pak, dan juga Pak Henry saya tahu, kita menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi. Bagi kita yang sudah paham ya, yang sudah mengerti, ya kita mengedukasi orang yang belum paham. Maka gunakanlah media sosial. Gunakanlah, karena media sosial itu kan ketersinggungannya masih dibanding kita langsung menegur orang kan lebih besar ya peluang tersinggungnya. Tapi kalau di media sosial kan namanya media berarti terbuka untuk umum, tidak hanya untuk satu orang. Jadi orang tidak serta-merta tersinggung buat dia. Jadi kenapa saya keras di media sosial itu, saya sering melawan mengenai teologi kemakmuran, mengenai khotbah-khotbah yang tidak kristosentris. Meskipun Bapak tadi sebenarnya saya kaget juga, maksudnya Bapak sebenarnya toleransi banget ya mengenai apa yang salah persembahan dan lain-lain di dalam konsep the whole besar Bapak gitu. Saya juga justru kaget barusan pas Bapak cerita
secara komprehensif ternyata Bapak ya itu sebenarnya nggak terlalu urgent banget gitu untuk ditegur habis-habisan dalam arti itu, tapi ternyata di Facebook keras gitu. Maksudnya ini bukan bertentangan, bukan, maksudnya justru biar orang tahu bahwa kita tuh nggak menegur dalam apa ya kepahitan gitu dan bukan gitu, justru gitu ya. Tapi memberikan gitu, edukasi. Betul. Karena saya dulu umur 20 tahun nggak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Tetapi melalui edukasi di STT, melalui dosen-dosen saya bisa memahami sekarang Alkitab. Nah, tugas saya sekarang adalah memberikan edukasi yang sama kepada orang yang belum paham. Maka saya gunakanlah media sosial saya untuk melakukan itu. Ya, sesimpel itu, Pak. Kalau kita gregetan dengan ajaran yang salah, ya kita mengedukasi. Itu aja. Betul. Kita beritakan yang benar lah gitu maksudnya di sosmed ya, berarti. Ya. Kayak gitu ya. Nah, itu ada pelajaran yang menarik sih tadi saya ada yang saya dapat. Maksudnya kita nggak harus serta-merta tuh tegangan ini terjadi gitu. Tegangan dalam arti kalau kita benci kita tegur bisa-bisa gitu. Terus kalau kita nggak benci, ini Pak Joiman sendiri maksudnya sangat toleran dengan orang-orang yang tafsirnya salah terhadap persembahan, tapi dia tegur juga maksudnya dengan keras gitu. Bukan itu bagus sih, itu justru konsep yang bagus ya. Maksudnya tegur bukan dalam kebencian gitu. Ya itu betul, tegur dalam kasih gitu. So, kayak gitu bagus. Oke Pak, oke. Sudah 48 menit. Kalau masih ada ini lagi boleh juga sih Pak. Cuma ya waktunya dikit lagi Instagram sih selesai. Pak. Ya. Oke. Ada waktu lain nanti mungkin kita bisa lanjut lagi. Tetapi bagi teman-teman yang membaca Alkitab, supaya bisa memahami Alkitab itu dengan baik, pertama-tama kita harus bisa memahami apa pusaran Alkitab itu. Ini pertama. Alkitab itu berpusat pada Trinitas dan Kristosentris. Ini yang dua hal ini yang tidak boleh lari. Ya, pertama itu Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Yang kedua, inkarnasi Kristus. Teman-teman harus memahami bahwa seluruh Alkitab berbicara pada kedua doktrin ini. Ya, meskipun ada doktrin yang lain, tapi tulang dasarnya, fondasinya adalah pada kedua hal ini. Ya. Jadi pada waktu membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, jangan melupakan dua hal ini. Bagaimana teman-teman bisa mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus di situ. Dan bagaimana teman-teman bisa memahami Yesus, pribadi Yesus di situ. Jadi bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi melihat seorang pribadi melalui ayat-ayat yang saya baca. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman bisa mencoba belajar untuk observasi. Ya, mau observasi. Jadi begini, kalau ada jemaat awam bertanya kepada saya, Pak, gimana cara termudah untuk menafsir Alkitab? Saya berkata, cara termudahnya adalah lihat pasal sebelum dan pasal sesudahnya. Itu cara termudahnya. Ya, jadi lihat pasal sebelum dan pasal sesudahnya. Terutama yang berupa narasi. Baik itu PL maupun PB. Ya, terutama narasi. Lihat pasal sebelum, karena tidak pernah teks berdiri sendiri di luar konteks. Ya, betul. Itu yang kedua, bagaimana caranya supaya memahami konteks ini? Saya berkata begini, misalnya saya mau menafsir Matius pasal 3 ayat 16. Bagaimana saya supaya memiliki pemahaman yang benar pada Yohanes 3 ayat 16 misalnya. Yohanes 3:16. Bagaimana saya bisa memiliki pemahaman yang benar Yohanes 3:16? Saya sering mengajarkan begini, dalam satu hari cari waktu mendengarkan kitab Yohanes sekaligus. Membaca kitab Yohanes sekaligus. Jadi sekaligus, jangan putus. Karena waktu Yohanes menulis kitab itu kan satu pola pikir kan. Kan penulisnya sama. Itu kan ya, dari pasal pertama sampai pasal terakhir penulisnya sama. Sama seperti Pak Henry di buku-buku Pak Henry kan berarti dari bab pertama sampai bab terakhir ada alur pikirnya kan. Nah, berarti bagusnya apa? Kitab Yohanes itu saya baca dari awal sampai akhir satu hari selesai baca. Baru saya kembali ke Yohanes 3:16, saya berusaha menafsir ayat itu. Itu cara termudah untuk menafsir sebuah dan memahami sebuah ayat gitu. Itu Pak Henry. Saya pernah lakuin itu sih, betul. Waktu saya baca misalnya Efesus, saya pernah menafsir Efesus. Terus saya baca, kalau Efesus kan cuma 6 pasal ya, harusnya bisa baca sehari, gampang banget.
itu view-nya beda sih kalau kita baca bahkan satu pasal doang ya, view-nya beda sama satu pasal, meskipun kita udah tahu konteks satu pasal itu ya, sama kita baca the whole Efesus gitu, itu beda sih. Nah, saya udah pernah coba itu dan itu work sih, jalan gitu. Betul banget. Yeah, it's work. It is work. Betul. Oke. Terima kasih banget loh Pak Joyman sudah mengedukasi tuh. Ada tulisan si ini yang bilang mengedukasi, betul banget mengedukasi ya. Terima kasih sudah mengedukasi kita juga semua sebagai pemateri ya. Harap pada kesempatan lain bisa bicara yang lain lagi kalau ini. Ya, moga-moga ini juga memberkati teman-teman semua. Iya, bisa ini. Oke. Terima kasih Pak Joyman. Yo. Boleh kita berdoa? Boleh Pak, silakan Pak. Tadi kita nggak doa ya sebelumnya. Kita udah kayak orang kafir ya Pak. Mulai tidak doa. Ngerti kok. Kelupaan kita. Karena Tuhan berkasih karunia Pak. Oke, betul. Oke, mari kita berdoa Pak ya. Bapak terima kasih kesempatan di siang hari ini kami dapat berkumpul, bersekutu. Sebelum engkau naik ke surga, engkau berkata, kasihilah sesamamu. Inilah pesanmu terakhir pada kami dan saya Pak Henry, sebagai bukti kasih kami saling mengasihi, kami melakukan live Instagram ini untuk memberikan edukasi dan sebuah pengajaran kepada seluruh pendengar. Pakailah Instagram ini untuk kemuliaan namamu. Pakailah media sosial ini untuk kemuliaan namamu. Pakailah Pak Henry dalam segala yang dikerjakannya. Istri, pekerjaannya, studinya, semua Tuhan berkati untuk kemuliaan namamu. Seluruh pendengar yang sudah memberikan waktu untuk mendengarkan, berkati, buka hati dan pikiran mereka. Karena tanpa rohmu, tidak mungkin orang memahami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang bersifat kekekalan. Hanya oleh roh yang hidup kami dapat memahami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Terima kasih Pak Joyman. Sampai ketemu Pak. Thank you very much. Thank you very much. Yang lain juga. Oke, saya ini ya Pak. Oke.